menurut Nisa orang-orang yang datang itu seperti orang-orang tanda kutip bayaran. Oh gitu ya? Ya, karena minggu kemarin ada aksi yang cukup luar biasa di Jakarta dan beberapa daerah lain. Dan ada 3 jenis pakaian yang paling sering digunakan dalam aksi kemarin. Ada pakaian ojol warna hijau, kemudian ada juga yang menggunakan jaket alma mater atau jaket biasa, dan yang paling banyak ketika ada aksi penjarahan dan anarki adalah mereka menggunakan hoodie seperti ini, kemudian pakai masker seperti ini. Karena kita di sini bukan pengen demo, kita pengen memperjelas di podcast Bikin Terang, saya lepas saja biar lebih terang ya. Saya Garin Ponto Sigit akan ngobrol-ngobrol dengan 3 orang reporter dari iNews yang melakukan peliputan mulai dari tanggal 25 Agustus, awal-awal aksi dimulai, sampai akhirnya tanggal 31 sampai tanggal 1 Agustus lah gitu. Kita ingin tahu pandangan mereka di lapangan, apa yang mereka lihat, atau apa yang masyarakat tidak lihat, yang sebenarnya bisa mereka sampaikan kepada publik. Karena sampai hari ini banyak sekali informasi yang beredar, ada dalangnya ini, dalangnya itu, ada yang ditangkap, ada yang dilepasin segala macam. Nah, kita cuma pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di tanggal-tanggal tersebut bersama dengan 3 orang narasumber kita yang merupakan reporter dari iNews. Yang pertama ada Anissa Rizkia. Apa kabar Nisa? baik, alhamdulillah. Thank you udah hadir ya. Kemudian yang kedua ada Amrina Rida. Ya betul. Thank you Amrina. Ya, sama-sama. Ini dua-duanya sempat liputan di DPR dari awal demo ya tanggal 25. Dan yang terakhir ada Tri Julianti atau kita panggil Transjakarta atau TJ. Ini campers dari iNews yang kemarin sempat standby di Makobrimob ya. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Nggak ada intimidasi atau segala macam kan? Aman kan? Aman. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh lagi pandangan mereka. Kita coba lihat dulu video yang satu ini nih biar kita. Di jalanan, suara rakyat menggema. Aspirasi yang lahir dari hati. Demi perubahan, demi keadilan. Demokrasi bukan sekedar kata, tetapi hak setiap warga untuk bersuara. Unjuk rasa adalah bagian dari nafas bangsa. Selamat dilakukan dengan bermartabat. iNews selalu hadir untuk mendengar, menyiarkan, dan mengawal suara rakyat. Setiap teriakan, setiap aspirasi menjadi bagian dari berita yang kami bawa untuk Indonesia. Namun, jangan biarkan harapan berubah menjadi luka. Bersama, kita suarakan aspirasi. Bersama, kita jaga demokrasi. iNews mengawal dengan teguh demi merah putih yang tak pernah ratuh. Lambang bahwa anak-anak bangsa bersatu dalam radikalisme. Oke, itu tadi salah satu tayangan di iNews terkait dengan peran TV iNews dalam menyiarkan informasi aksi. Kita tahu bahwa sebenarnya aksi ini dimulai rame aksi dari Pati ya, dari Pati awal-awal. Kemudian ketika Pak Prabowo menyampaikan nota keuangan tanggal 15 Agustus, ada sejumlah anggota DPR dan beberapa artis yang jadi anggota DPR yang joget-joget segala macam. Kemudian tanggal 20 DPR mengumumkan kenaikan tunjangan 50 juta. Udah mulai lah tuh rame aksi-aksi tersebut, protes terhadap jogetnya dan protes terhadap tunjangan 50 juta untuk rumah, transportasi dan lain-lain. Kemudian tanggal 22 ada statement yang cukup kontroversial dari Abangda Sahroni yang bilang bahwa semua masyarakat itu tolol yang membubarkan DPR. Kemudian dari situlah ada informasi tanggal 25 ada aksi di DPR. Nah nanti kita bahas sedikit soal DPR. Kemudian ada aksi di tanggal 28. Sebenarnya aksi yang
terjadwal itu aksi buruh yang tanggal 28. Nah, tanggal 28 malamnya Afan meninggal dunia dan mulailah beberapa daerah besoknya udah tidak tertahankan lagi, pembakaran pun terjadi dan tanggal 29-nya hari Kamis aksi penjarahan di rumah Uya, Eko, Sahroni dan lain-lain termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian tanggal 29 Jumat juga ada aksi di Makobrimob dan tanggal 30 udah mulai ada pembakaran dan 31 Pak Prabowo perasukan dengan beberapa anggota partai. Tapi ini 1 minggu yang sangat mencekam buat semua masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta dan daerah-daerah kota besar. Nah, saya langsung nih ke ini dulu ya, ke Anissa. Anissa kan teman liputan di DPR ya? Betul. Kita mulai bahas tanggal 25 dulu. Tanggal 25 tuh kamu memang liputan di sana, di DPR? Kebetulan aku liputan itu tanggal 25 sebenarnya di dalam gedung DPR. Itu situasinya udah sepi, kondisinya udah nggak serame pada hari-hari sebelumnya lah. Terus waktu itu kita mau doorstop salah satu komisi 8 kalau nggak salah kala itu. Terus tiba-tiba Nisa ditelepon bahwa kondisi di luar sudah banyak ribuan massa udah berkumpul, Nisa langsung geser ke depan. Itu siang ya? Ya, siang. Berarti tanggal 25 itu anggota DPR masih beraktivitas di dalam? Masih normal berarti ya? Masih normal. Terus pada saat itu langsung Nisa selesaikan dulu kan doorstopnya. Ya. Kemudian sempet itu Nisa suruh minta statement dari DPR. Kondisi di luar lagi banyak masa aksi. Bagaimana nih tanggapan dari DPR? Tapi nggak ada yang berani statement kala itu. Akhirnya Nisa langsung suruh geser ke depan. Dan posisinya itu di area depan kan di gerbang utama ada pintu kecil tuh Bang. Oh iya. Tanggal 25 itu kita masih bisa lewat. Di tanggal 25 siang pintu ya. kecil itu masih bisa dibuka masih ya? Bisa, aksesnya masih diperbolehkan untuk wartawan untuk liputan. Nisa live di sana, kemudian kondisinya sih kondusif kala itu, tapi memang jumlahnya saya bisa katakan sudah ratusan masa aksi, kemudian mereka menuntut mengenai tunjangan DPR, kemudian meminta agar pembubaran DPR bahkan. Mereka pakai atribut apa? Spanduk atau atribut baju atau dari golongan mana, dari lembaga mana, nggak ada? Nggak ada sih. Karena waktu itu Nisa mau wawancara juga kan, apa tuntutannya. Menurut Nisa, orang-orang yang datang itu seperti orang-orang tanda kutip bayaran. Oh gitu ya? Ya, karena dari tata bahasa mereka, kemudian tuntutannya apa, hanya yang berorasi saja yang bisa ngomong. Dan itu pun mereka nggak berkenan untuk diwawancara. Ketika di orasi itu apa yang mereka sampaikan? Minta pembubaran DPR. Minta pembubaran DPR. Kala itu. Itu aja berarti yang mereka tuntut? Yang mereka tuntut. Yang nenek-nenek nggak ada? Nggak ada. Mereka bajunya apa? Jaket, pakai seragam? Pakai baju biasa aja? outfit biasa sih. Ojek online belum ada pada saat itu? Belum ada pada saat itu. Kemudian aman dari penjagaan juga banyak sekali aparat kepolisian, tapi nggak sampai memang merusak nggak macam. Itu sampai sore atau sampai? Nisa di sana kebetulan dari pagi ya, shift pagi, kemudian sekitar jam 4 sore Nisa harus dan demonya juga udah bubar kan jam 4 kalau nggak salah? Yang di depan gedung DPR? Yang di depan sudah, tapi beralih ke yang belakang justru. Oh, jadi ada sisi, Nisa sempat disuruh geser juga ke belakang. Ya. Jadi Nisa tahu kondisinya di belakang seperti apa. Waktu itu memang di depan lebih kondusif daripada yang belakang. Kalau yang belakang ada aksi pukul, kemudian ada sempat teriak-teriak sampai mereka memukul barikade polisi. Gitu. Oke, memang tanggal 25 ini sebenarnya yang di depan gedung DPR kan udah kondusif ya. Kemudian mereka mundur ke belakang sampai ke pejompongan dan mereka clash lah di situ sampai rusuh. Nah, tanggal 28 yang aksi buruh kemudian berlanjut dengan aksi yang lain itu Nisa kesana juga? Ya. Bisa nggak membedakan masa yang kemarin itu apakah sama dengan tanggal 28? Yang tanggal 25 dengan tanggal 28? Jelas beda, karena kalau yang tanggal 28 ini memang mereka menggunakan atribut berwarna orange, Partai Buruh, kemudian ada dari sejumlah
aliansi juga, dan mereka pun ada yang menggunakan seragam logonya Nisa Lupa dengan ya beragam logo lah, dan mereka juga membawa atribut bendera. Oh, seragam serikat pekerja lah ya. Betul. Ya. Dan itu pun juga jumlahnya Nisa bisa katakan lebih banyak dibandingkan tanggal 25. Oh, mereka lebih banyak jumlahnya. Betul. Dan itu mereka demo dari pagi sampai siang. Sampai siang. Siang itu sekitar jam 2 mungkin mereka sudah Udah membubarkan bubar. diri. Kemudian Nisa sampai jam berapa di sana? Di sana kebetulan Nisa lupa jamnya, tapi sampai malam. Oh, sampai malam. Sampai malam. Nah, ketika buruh itu keluar udah bubar, ada yang datang masa baru. Ada. Jadi mereka langsung bilang kita bubar karena nanti ada sesi kedua. Sesi keduanya siapa? Nisa nanya. Oh, buruhnya kan. ngomong gitu. Iya, sesi keduanya siapa? Ya nanti dilihat aja Mbak, siapa sesi keduanya gitu. Terus waktu Nisa cari info lah ke beberapa, di situ kan ada yang masih standby ya. Yeah. Mereka masih standby di situ. Kemudian ini kondisi waktu malam. Ini tanggal 30 nih kalau yang ini. Kalau yang tanggal 28 itu posisinya ada tim lain yang dia datang kemudian menyuarakan yang hal sama juga. Oke. Meminta agar tunjangan DPR dihapuskan, kemudian pembubaran DPR. Oke.